Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Robi Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan untuk modul konsep basis data pertemuan 11, modul 11 yaitu tentang foreign key, options, select, where, dan order by. Oke, langsung saja kita ke materi praktikumnya. Jadi, ya sebelumnya adalah kita akan mempelajari tentang kalau foreign key itu ada banyak sekali opsinya. Bagaimana kita akan mengupdate, menghapus data yang data tersebut terdapat foreign key-nya. Lalu kita bisa select, kita bisa melihat kolom-kolom yang ada pada tabel, begitu juga dengan where dan juga order by. Yang pertama kita akan membuat database terlebih dahulu ya. Seperti pada praktikum sebelumnya, di sini kita akan membuat database coffee shop. Lalu kita akan membuat tabel menu kopi dan juga tabel transaksi ya. Sama seperti praktikum sebelumnya, kita membuat database dan juga tabel-tabel seperti biasanya. Di sini kita membuat tabel menu kopi dengan ID menu, integer, terus kita primary key kan, terus nama kopi, itu varchar, not null, harga juga integer, dan juga stoknya integer. Terus untuk pembuatan tabel transaksi, kita create tabel transaksi dengan ada ID transaksi. Nah, di sini kita auto increment kan. Jadi kita tidak perlu menginputkan atau memasukkan ID lagi ke transaksi. Karena eh, kita tidak perlu banyak-banyak mengedit ya untuk ID transaksi gitu. Jadi langsung otomatis saja untuk ID-nya. Lalu ada nama pelanggan, ada ID menu, ada jumlah, dan kita di sini foreign key kan untuk ID dari transaksi ke tabel menu kopi untuk ID menunya. Jadi kita foreign key kan ID menu dengan reference menu kopi ID menu. Oke, lalu setelah itu kita menginputkan nih data-data tabel ke menu kopi. Karena tadi kita tidak auto increment, jadi kita bikin ID-nya, nama, terus ini tadi harga dan juga stok ya. Harga, stoknya berapa. Lalu di sini kita lanjut ke input data tabel ke transaksi, yang dimana kita insert ya transaksinya itu nama pelanggan, ID, menu, jumlah dengan values yaitu Reza, ID menunya 3, jumlahnya 2 nih dia beli 2 biji, gitu, 2 buah. Oke, karena kita sebelumnya sudah membuat tabel-tabel, sudah membuat database, jadi saya tidak perlu mempraktikkannya lagi. Dan di sini saya sudah membuat uh, database-nya berarti dengan tabel-tabelnya. Sini saya ada tabel menu kopi dan juga transaksi ya. Bisa kita lihat di sini sudah saya buat juga untuk values-values-nya. Ada ID menu, nama kopi, harga, stok itu sesuai dengan panduan modul. Pada transaksi bisa dilihat ya, kita di transaksinya tadi kita auto increment, lalu kita foreign key-kan ID menu dari menu kopi. Tuh, jadi dia terforeign key oleh di transaksi. Tuh, jadi pada transaksi pertama nama pelanggan Reza, dia memesan ID menu 3. Kita lihat di sini 3 itu cappuccino, berarti dia memesan cappuccino dengan jumlah 2. Itu ya untuk membacanya. Lanjut, di sini kita akan menghapus data menu. Kita ingin menghapus dari tabel menu kopi yang dimana ID menunya adalah 4. Ya, jadi menu kopi dengan ID-nya adalah 4. Berarti kita latte nih. Kita langsung saja. Dimana ini kita delete ya. Delete
from menu copy, yang dimana ID menu sama dengan 4. Oke, ini kita enter. Kita go. Ya, di sini localhost menyatakan nih, apakah kita benar-benar ingin mendelete. Kalau iya, kita klik OK, dan di sini ada error. Kenapa error? Di sini MySQL set-nya cannot delete or update or parent karena foreign key constraints-nya fail. Foreign key constraints. Karena pada bawaan dari MySQL sendiri, jika sudah di foreign key-kan, maka untuk tipenya itu adalah constraint. Dan bagaimana kita bisa menghapus dari menu copy ini? Jadi foreign key-nya kita ganti terlebih dahulu. Nah, itu kita bisa browse ya. Browse dari coffee shop-nya, lalu kita pilih di transaksi karena kita memforeign key-kan di transaksi tadi. Terus kita lihat structure. Kita lihat di structure, lalu di relation view. Ini bisa dilihat ya, di menu ini dia terforeign key-kan. Relation view, di sini kita bisa lihat nih dia restrict. Restrict ini kalau di modul, nah ini nih. Kalau di modul, dia jika menghapus atau merubah baris data dalam tabel A, maka tidak akan diperbolehkan jika pada tabel B masih ditemukan relasi datanya. Gitu. Jadi tadi kita ingin menghapus data di menu copy nih, tapi dia masih ditemukan relasi pada tabel B, maka itu tidak bisa dihapus karena masih restrict. Gitu. Lalu ada cascade yang dimana kita menghapus atau berubah baris data dalam tabel A secara otomatis akan menghapus atau berubah baris yang sesuai dalam tabel B. Itu. Lalu untuk set 0 dia bisa merubah tabel A-nya, tapi pada tabel B-nya akan terset menjadi 0 pada kolom yang berelasi. Untuk no action dalam standar SQL, no action berarti tidak merubah apapun pada tabel anak sehingga kita merubah data pada salah satu tabelnya. Nah, di sini kita akan mempraktikkan kalau restrict ini kita rubah menjadi cascade. Ya. Jadi, kita ubah dulu nih on delete dan on update-nya menjadi cascade pada constraint properties. Udah ya. Di sini kita langsung save aja. Kita sudah terupdate, jadi foreign key-nya kita rubah menjadi cascade. Lalu kita browse, kita coba lagi tadi ya. Delete from apa tadi? Menu copy ya. Where ID menu sama dengan 4. Oke, maka udah bisa nih. Gitu. Kita lihat browse. Nah, mana tadi? Yang keempat sudah hilang dan di menu copy sudah tidak ada lagi ID menu yang 4 karena tadi kita menghapus where ID menunya sama dengan 4. Maka otomatis di sini sudah tidak ada lagi. Dan di menu transaksi yang pelanggan yang membeli dengan ID menunya 4 itu otomatis hilang. Gitu. Dan kalian bisa mencoba ya, tadi kita mempraktekkan cascade, kalian boleh lihat jika ininya set 0, mana tadi ya, nih, ada pilihan, ada set 0, ada no action gitu. Bisa kalian coba sendiri. Nah, sini sekarang kita melakukan update pada kolom ID menu di tabel menu copy. Jadi kita ingin mengupdate menu copy dengan kita set ID menunya sama dengan 31. Where ID menu sama dengan 3. Jadi kita update nih. ID menu 3 ini kita update menjadi 31 gitu. Oke. Coba aja ya. Kita ke menu copy, lalu kita ke SQL-nya dengan kita update menu copy.
Update menu copy, lalu kita set ID menunya ya. ID menunya sama dengan 31. Where ID menu sama dengan 3. Kita coba. Where ID menu sama dengan 3. Salah. Oh iya, salah ketik guys. Oke, coba kita lagi. Oke, udah bisa ya. Kita browse, coba. Nah, jadi tadi ID menu yang 3 kita update menjadi 31 ID-nya. Gitu. Cuman kalau untuk transaksi, karena kan tadi dia auto increment ya, jadi kita hanya bisa mengupdate ID menu yang menu copy saja gitu. Nah, sekarang kita lanjut nih. Tadi kita sudah di tahap foreign key options. Itu. Foreign key options. Sekarang kita lanjut ke select where dan order by, yang dimana kita akan membuat database baru lagi, yaitu database sistem akademik. Ya, di sini saya sudah buat juga ini sistem akademik ya dengan tabel mahasiswa. Oke, jadi kita bikin database sistem akademik dengan tabel mahasiswanya. Isi kolom-kolom itu ada ID mahasiswa, bikin ya. Bikin ini berarti kita bisa banyak nih. Terus primary key kita auto increment aja. Lalu ada nama mahasiswanya, ada umur, ada alamat mahasiswa, dan ada kode posnya. Lalu kita masukkan data mahasiswanya. Ya, kita insert ID-nya, nama, umur, alamat, kode pos, semuanya, dan values-nya kita komplitkan. Tuh. Ini ya, kalau integer tidak perlu pakai ini, tidak perlu pakai petik 1, cuman kalau varchar itu harus. Tuh. Ya, seperti itu ya. Jadi ya, kalian buat dulu tabel mahasiswanya, lalu buat values-nya. Sini saya sudah membuat tabel database sistem akademik dan juga tabel mahasiswa dengan kolom dan values-nya seperti ini ya, sama ya. Kita lanjut ke select nih. Yang dimana select adalah query yang digunakan untuk memanggil data yang tersimpan. Gitu. Kita ingin select, kita ingin melihat data mana sih yang ingin kita lihat. Gitu. Jadi ada banyak jenis untuk select itu. Misal kita ingin melihat tabel mahasiswa dari database sistem akademik ya. Nah, langsung saja di sini select bintang from mahasiswa ya. From mahasiswa. Tuh. Nah, itu langsung terlihat nih, langsung di bawahnya. Terlihat dari database sistem akademik nih. Ada tabel-tabelnya, ada values-values-nya gitu. Dengan query-nya seperti ini, select bintang from kutip mahasiswa. Lalu select kolom. Oh ya, untuk select pada tabel itu kita bisa pakai bintang ini ya. Untuk select kolom kita langsung aja ketika kita sudah ada di tabel mahasiswa, kita select kolom yang ada di mahasiswa. Misal kita ingin melihat kolom dari alamat dan kode posnya ya. Jadi kita tinggal select aja. Select kolomnya, select alamat, koma, kode pos from tabel mahasiswa gitu. From mahasiswa ya. Ini kita contohkan. Select tadi alamat, koma, kode pos ya. Tadi kode pos yang itu kode pos, select
alamat, alamat, koma, kode pos, from mahasiswa. Oke, kita go. Nah, jadi ada nih alamatnya dan kode posnya. Jadi kita ingin melihat alamat sama kode posnya aja. Jadi untuk kolom-kolomnya yang lain nggak usah gitu. Jadi bisa kayak gitu kita select. Terus select distinct. Select distinct ini query yang digunakan untuk memanggil data yang berbeda dalam database. Select kolom tertentu tanpa distinct akan menampilkan semua data dalam kolom tersebut. Jadi kita select umur nih, from mahasiswa. Ya, jadinya seperti ini. Lalu kita distinct umur from pelanggan. Jadi, jika select distinct data yang sama, tidak akan ditampilkan lebih dari sekali. Gitu. Jadi, coba kita praktikan ya. Kita select umur from mahasiswa dulu nih. Coba nih. Select umur from mahasiswa. Ya. Nih, ada nih di sini. Nah, kita distingkan. Karena kita lihat nih, ada umur yang 20 ada 2, ada 3, 21 ada 2, 22 ada 2, 23 ada 1. Kita distingkan. Kita pengen lihat jadi yang double atau yang banyak itu hanya tertampil satu aja. Gimana caranya? Kita select distinct. Select distinct umur from mahasiswa. Nah, maka terlihat aja nih ada umur 20, 21, 22, 23 gitu. Jadi kalau misalnya data kita ada ratusan atau ribuan gitu ya. Tapi kita ingin melihat aja nih kira-kira umur tuh ada berapa aja ya yang masuk ke dalam data kita. Kita bisa pakai select distinct. Jadi oh ketahuan nih ada 4 umur yang masuk dalam tabel kita, dalam data kita yaitu umur 20, 21, 23. Jadi pada range 20 sampai range 23 gitu. Itu kegunaan untuk select distinct. Nah, untuk select random, kita bisa menampilkan record random. Misal, di sini contohnya adalah select nama mahasiswa dengan order by rank itu limitnya 3. Jadi hanya 3 kolom aja nih, atau 3 value yang tertampil gitu. Kita contohkan aja kali ya. Select nama mahasiswa from mahasiswa dengan order by grant ya. Order by rank. Oh, ada. Hmm? Ini 3. Ini 3 coba ya. Nah, gitu. Tuh, random nih. Karena kita ingin random aja. Jadi kita nggak sama nih sama yang dicontoh karena dia menampilkan random gitu. Langsung ya kita ke where gitu. Where adalah query yang digunakan untuk filter data apa saja yang dipanggil. Nah, di sini ada banyak nih, ada operator perbandingan, logika, khusus gitu. Mana pada operator perbandingan itu ada sama dengan kayak gini, tidak sama dengan ya seperti mata kuliah logika lah. Itu kalau kalian udah mengambil ya mata kuliah logika ya. Kalian udah tahu logikanya ada and or not, khusus ini ada between itu nilai dalam rentang tertentu, in itu ada nilai ada dalam daftar, like itu kita pencocokan pola, is null nilai kosong, is not null itu nilai tidak kosong gitu. Nah di sini kita bisa ngelihat semua gitu. Contohnya tadi nih where nih mana ya? Where. Nih
kita pakai where nih, di mana ID menunya sama dengan 3. Tuh. Kita masuk ke operator perbandingan where-nya itu kan, yang di mana ID menu sama dengan 3 gitu. Bisa juga kita ingin melihat umur mahasiswa, yang di mana where ID itu tidak sama dengan 1 atau 2 atau gimana, itu bisa kayak gitu. Kita contohkan aja nih, tuh ada banyak nih ya. Kita contohkan aja kalau untuk operator perbandingan ya. Satu yaitu coba kurang dari deh, kurang dari ya. Kita select untuk tabel mahasiswa ya, yang dimana where ya, karena kita ingin kurang dari, jadi umur kurang dari 23. Go. Nah, dia terlihat nih umurnya yang kurang dari 23 apa aja. Gitu. Coba edit edit. Lebih dari 20 ya. Tuh, lebih dari 20 atau tidak sama dengan 20. Nah, ini terlihat semua. Misal 21 nih ya, 21 pasti nggak ada karena tidak sama dengan 21. Tuh, nggak ada 21. Tuh, untuk operator logika, dia ada dua kondisi nih. Misal dia ingin mencari mahasiswa yang dimana umurnya adalah 21 dan kode posnya ada 35142 gitu. Kalau or dia atau nih, dia ingin mencari mahasiswa yang dimana umurnya 20 atau umurnya 22. Tuh. Nah, untuk membalik kondisi itu dimana dia ingin mencari mahasiswa yang dimana alamatnya itu bukan Jalan Pramuka. Untuk operator khusus, ini between nih, nilai dalam rentang. Misal, dia ingin mencari data mahasiswa yang dimana umurnya di antara 20 dan 22. Berarti hasilnya 21 gitu kan. Tuh, jadi untuk in, nilai yang ada di dalam daftar, dia ingin mencari mahasiswa yang dimana kode posnya itu ada pada 35141, 45, 47. Untuk pencarian pola, misal dia ingin mencari data mahasiswa yang dimana nama mahasiswanya itu berawalan A. Nah, ini dia kayak gini, pencarian pola. Nah, kalau untuk ini, dia ingin mencari data mahasiswa yang dimana nama mahasiswanya itu berakhiran Ramadan. Jadi beda ya. Kalau misalnya di akhir gini, persennya berarti awalan. Kalau di awal itu berarti akhiran. Gitu. Kalau is 0 sama is not 0 ya begitu ya. Dia ingin melihat yang dimana alamatnya ada apa enggak gitu. Jadinya is not 0 gitu. Mencoba ya kita ini nih coba ya kita pencarian pola ya. Coba select mahasiswa, where nama mahasiswa, benar ya, like, coba kalau R kali ya, R nih,
R ya. Nggak ada nih. Kenapa? Karena nggak ada yang awalnya R gitu. Coba kalau A, B, C, D, E, F, G, H. Coba E kali ya. Select from mahasiswa, where mahasiswa, like D, coba D, Dato Dewi Maharani gitu. Oke, mungkin sekian segitu saja untuk penjelasan dari pertemuan 11 pada modul 11. Ini ada banyak sekali yang bisa kalian jelajahi, ada banyak sekali contoh-contohnya, penjelasannya. Jadi saya menjelaskan satu atau dua saja, sisanya tinggal kalian eksplorasi sendiri agar kalian bisa mempraktikkan dan ngerti sendiri gitu dengan mempraktikkan. Mungkin sekian segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.